Hai guys, mari kita mulai pembicaraan. Pertama kali bikin pembicaraan kayak gini yang ngalor ngidul, terserah pikiran membawa kemana. Jadi ini adalah Desember 2024, tinggal berapa ya? Sekitar 16 hari lagi kita menyambut tahun 2025. Terus tahun ini itu aku fokus untuk turunin berat badan. Jadi dari 63 sekian 64 lah gitu ya. Targetnya menjadi 51. Kan 63 sekian aku kurang 12, sebulan itu sekilo. Jadi setahun 12 kilo. Jadi 63 dikurang 12 51. 64 sih sebenarnya. Jadi bisa 52 gitu ya. Nah, jadi ternyata setelah aku lihat-lihat, kenapa ya nurunin berat badan copot dulu sesulit itu gitu. Kenapa ya nurunin berat badan sesulit itu? Udah turun, abis itu naik lagi, turun, naik lagi. Aku lagi mikir kalau misalnya orang yang konsisten dalam menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, itu tuh hebat banget sih. Kalau bisa menjaga pola makan, pola hidup, pasti sukses orangnya. Kayaknya gitu deh. Karena gak gampang menjaga sesuatu untuk mencapai tujuan secara konsisten. Jadi ini aku masih ada sekitar 15 hari lagi. Aku mau turunin 16 hari lagi. Aku mau turunin sekitar 6 kilo lagi. Karena kemarin sempat turun 4 kilo, tapi abis itu mulai ngikutin pola makan lingkungan lagi. Pas malam makan, ikutan makan gitu ya. Terus makannya gak sesuai jadwal. So, gemes sih, kayak please lah. Kok waktu itu sebulan bisa turun 4 kilo dengan ngikutin pola makan yang bener, kalori dihitungin tapi nggak kelaparan, abis itu nggak pakai obat. Aku pengen finish strong sih sampai akhir nggak pakai obat. Bener-bener konsisten sama keras sama diri sendiri. Aku mau lihat bisa nggak sih, minimal mungkin 4 kilo lah batas normalnya gitu kan, yang sebulan bisa turun. Kenapa 4 kilo? Karena hitungannya aku kegendutan. Gitu. Kalau misalnya dalam posisi badan yang udah ukuran badan normal, mungkin kebanyakan gitu ya 4 kilo. Tapi karena posisinya hitungannya ini obesitas gitu, dengan tinggi segini, umur segini, beratnya segitu, itu hitungannya obesitas. Jadi kayak 4 kilo ya boleh lah, 6 kilo masih boleh. Karena ketika berat aku udah 51 tuh, itu hitungannya normal gitu guys. Pembicaraan pertama tentang diet-dietan. Terus tahun ini juga itu tahun aku memutuskan untuk take step lebih lagi, mengasah iman itu udah ada, tapi lebih ke mengasah rohani aku kayaknya. Aku ambil step yang lebih serius sih. Jadi aku ambil kelas, aku ambil belajar lebih dalam lagi tentang aku punya agama. So udah 1 semester dan so far aku senang sih. Jadi apa yang aku ambil itu aku paling nggak mau kalau misalnya aku menyesal karena aku ngambil keputusan ngikutin orang lain. Jadi keputusan kali ini sampai aku mutusin buat sekolah itu udah aku bawa doa, udah pas ada waktu itu bilang sekolah aja, aku nggak mau buat apa gitu. Tapi ketika aku ngerasa dari dalam diri aku ngerasa perlu, aku ngerasa kayaknya hati nurani aku udah mulai
menggerakkan untuk sekolah gitu. Ya udah. Dan ada satu lagi sih, aku mau ini kenapa lagi? Ada satu step lagi, lonjakan iman, bukan lonjakan sih, keputusan iman yang bakal aku ambil di tahun 2024 ini. Jadi kalau mau dibilang tahun 2024 itu lebih tentang pengembangan karakter aku sih kayaknya, karena lebih bukannya keluar tapi lebih fokus ke dalam, lebih fokus sama diri aku sendiri, love myself much. Dan ketika kita mulai untuk mencari Tuhan, di saat itulah baru kita ngerasa kita penuh gitu, kita bisa bahagia. Seriously. Jadi kalau misalnya kalian banyak baca buku tentang gimana cara bahagia, terus apalah segala macam buku motivasi, aku nemuin semua jawabannya itu ketika aku mencari Tuhan. Ada sukacita, ada ketenangan, ya motor lagi. Ada ketenangan, ada sukacita. Jadi apapun yang, walaupun kita nggak tahu ke depannya, kita ngelangkah, tapi tetap ada perasaan safe. Apalagi di zaman sekarang ya. Kalau misalnya aku kan era milenial ya. Anak milenial itu kayak dulu masa-masanya itu masih masa-masa yang kayak dapat diperkirakan ketika aku masih kecil. Tapi kayak makin kesini, makin tahun 2020, sejak masa Covid, segala sesuatu serba cepat, segala sesuatu jadi kayak nggak bisa diprediksi. Dengan adanya viral, berubah lagi, dengan adanya viral berubah lagi trennya, dengan adanya satu kejadian kayak mempengaruhi banyak banget dan cepet banget. Nah itu sebenarnya bikin kita buru-buru, bikin kita nggak tenang. Tapi guys, aku sih ngerasa banget ya, ketika aku cari Tuhan, ketika aku pelajari Alkitab, jadi kayak aku tenang apapun yang terjadi, karena aku tahu Tuhan itu baik. Jadi aku tenang. Ya sekarang PR-nya ya gini sih, fokus. Tuhan tuh mau aku ngapain, fokus. Nah itu tuh yang denger-dengeran sama Roh Kudusnya itu yang masih jadi pembelajaran buat aku. Matiin daging dan say yes. Kalau Tuhan suruh apa, say yes. Tapi kayak ya udah, tapi ya perkembangan ini tuh benar-benar aku gak mau jadi kayak sok suci, terus habis itu sok imani, enggak. Jadi kayak benar-benar sebagai aku Natasha yang biasa, yang lagi belajar aja gitu, kayak lagi belajar mengenal diri. Tapi kayak prosesnya kayak tanaman lah, nggak tumbuh tiba-tiba kan, kayak hari demi hari gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kalau misalnya berubah juga. Sekarang yang lagi ada perubahan itu dalam hati, ada ketenangan sih, itu dulu sih. Tapi mungkin ini baru ke dalam ya, semoga dari dalam bisa memancar jadi berkat keluar, karena lagi fix myself, so baru bisa berdampak gitu kan. Fix myself dulu lah. So far 2024 aku cukup puas sih. Tuhan baik. Mungkin ditutup dengan Tuhan baik aja. Pokoknya di 2024 ini aku dapat pencerahan terbesar bahwa Tuhan baik, dan kita bisa percaya sepenuhnya bahwa Tuhan turut bekerja
bagi kita yang mengasihi dia. Oke, bye. Obrol-obrol ngalor ngidulnya sampai sini aja. Dah.